Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ketua Pengurus Masjid dan seluruh pengurus, kemudian para tokoh-tokoh pemuda dan remaja, ibu-ibu, para pengurus Majlis Taklim yang tergabung pada taklim udara sore hari ini, khusus tuan rumah Majlis Taklim Nurul Iman Ampalas, seluruh penyuluh agama dan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Kita dapat hadir bersama-sama di masjid kita ini untuk melakukan suatu kegiatan yang mulia, yaitu mengikuti majelis taklim yang kemudian dikemas bekerjasama dengan RRI Mamuju, yaitu taklim udara, kerjasama dengan penyuluh agama Islam Kabupaten Mamuju. Kemudian salam dan salawat kita haturkan bagi junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang dengan ajaran beliaulah maka kita semua memahami bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini semata-mata dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ajaran beliau kita memahami bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia ini agar kita selamat dan sejahtera secara hakiki dunia akhirat. Dengan ajaran beliau kita memahami bahwa sesungguhnya ada kehidupan yang kekal abadi di akhirat, dan sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini merupakan kehidupan di mana kita mencari bekal untuk kehidupan yang kekal di akhirat tersebut. Semoga dengan senantiasa bersalawat maka kita semua senantiasa pula dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi di hari kemudian, juga mendapatkan tempat yang dekat dengan beliau di dalam surga insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar RRI Mamuju dimanapun berada. Tema kita pada sore hari ini berkaitan dengan keutamaan bulan Sya'ban dan menghadapi bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban merupakan bulan antara Rajab dan Ramadan. Nabi SAW di dalam hadis beliau mengatakan bahwa Syahrul Sya'ban itu adalah syahrun yaghfulu fihi katsirun minan nas. Banyak orang-orang yang lalai di dalam bulan tersebut. Kenapa dikatakan lalai? Ya, karena disibukkan dengan berbagai macam hal-hal, ya, untuk menghadapi Ramadan, tetapi sebenarnya itu tidak berkaitan langsung dengan ibadah-ibadah yang ada dalam bulan Ramadan. Banyak orang yang sibuk merencanakan untuk pergi rekreasi, wisata, ya. Ada yang pergi untuk mandi-mandi terakhir katanya. Ada biasa tradisi, ya. Tradisi mandi-mandi itu di laut, di sungai, di mana? Ya, disertai dengan rekreasi, ya. Ini salah satu bentuk-bentuk yang kemudian bisa jadi orang kemudian tidak memperhatikan bahwa sebenarnya di bulan Sya'ban inilah kita perlu untuk mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Nabi SAW di dalam riwayat-riwayat yang ada itu dijelaskan bahwa tidak ada yang puasa sunat yang beliau lakukan lebih banyak melainkan pada bulan Sya'ban, ya. Sedangkan ketika beliau ditanya, ya, beliau mengatakan bahwa bulan Sya'ban itulah sebenarnya amal-amal manusia itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perjalanan kita 1 tahun sebelumnya, ya, semua amal-amal kita itu
di bulan Sya'ban inilah itu diangkat, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam senang ya jika amalnya itu diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di mana beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Ya. Mungkin ibu-ibu juga mengetahui bahwa salah satu yang biasa dilakukan oleh Nabi adalah puasa sunat, ada namanya puasa Senin dan Kamis. Ya. Ada ibu-ibu yang mengetahui kenapa Nabi SAW biasa berpuasa hari Senin. Itu dalam rangka untuk yang memperingati hari lahir beliau. Beliau dilahirkan di hari Senin. Nah, kemudian untuk hari Kamis, kenapa beliau puasa Kamis? Ketika ditanya, beliau mengatakan bahwa pada hari Kamis itulah dalam seminggu amal-amal kita itu dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan, saya senang jika amal saya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku pun dalam kondisi sedang berpuasa. Nah, ini sehingga ya banyak di antara orang-orang yang memanfaatkan mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tersebut untuk berpuasa sunat sebanyak-banyaknya. Selain tentunya dalam rangka sebagaimana apa yang diniatkan oleh Nabi tadi, ya, juga tentunya berpuasa pada bulan Sya'ban ini merupakan puasa latihan dalam rangka untuk memasuki bulan Ramadan. Ya, bisa jadi ada orang yang mungkin tidak terbiasa puasa, ya, berpuasa sunat, tetapi begitu masuk bulan Ramadan dia kemudian ya sulit, ya, merasa berat untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Kenapa? Karena sebelumnya tidak terbiasa melakukan puasa-puasa sunat, sehingga dianjurkan bagi kita untuk pada bulan Sya'ban ini untuk melatih diri, ya, untuk melakukan puasa. Ya, tentunya di sini ada puasa Sya'ban atau puasa sunat. Ya. Nah, kemudian juga tentunya pada bulan Sya'ban ini, ya, termasuk salah satu bulan yang di mana Nabi SAW ajarkan kita, ya, itu ada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya apa? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan, agar kita diberikan keberkahan di dalam bulan Sya'ban ini dalam rangka untuk nanti memasuki bulan Ramadan. Nah, bentuk-bentuk yang harus kita upayakan agar kita betul-betul dapat memperoleh berkah bulan Sya'ban itu adalah tentunya mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Memang sekarang ini ya hampir setiap tahunnya yang menjadi keluhan masyarakat itu naiknya harga-harga bahan pokok. Ya, betul, ya. Termasuk minyak goreng yang langka lagi, ya. Gula pasir mulai langka, mahal lagi, Pak Ustaz. Ya. Nah, oleh karena itu kita tentunya menyambut bulan Ramadan ini haruslah dengan pemahaman yang cerdas, ya. Bahwa yang pertama, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh berkah, ya. Penuh berkah di mana dibuka pintu-pintu surga di dalamnya. Ya. Untuk apa? Supaya kita bisa melakukan amal-amal baik, amal-amal saleh. Sehingga apapun yang kita persiapkan untuk bulan puasa, untuk bulan Ramadan, itu tentunya memiliki aspek ibadah, memiliki aspek pahala, ya, memiliki aspek amal sosial dan sebagainya. Ya. Karena memang ada juga yang terkesan selama ini menghadapi bulan suci Ramadan itu tidak berpikir pada aspek-aspek itu. Ada juga hanya aspek-aspek dirinya sendiri, ya. Misalnya, ya, menghadapi bulan puasa, bulan suci Ramadan, memperbaiki rumahnya, dicat rumahnya, beli perabot baru, ya. Nah, diganti gorden, ya. Yang seperti itu. Ya, yang seperti itu yang diperhatikan sehingga lupa bahwa sesungguhnya kita ini sebenarnya bulan Ramadan, bagaimana kita, ya, melakukan ibadah-ibadah di dalamnya, ya, termasuk ibadah-ibadah sosial.
Sehingga kalaupun ada yang kemudian pengeluaran biaya yang tinggi, itu adalah pengeluaran biaya yang tinggi untuk misalnya bersedekah, untuk misalnya untuk menyiapkan buka puasa, ya, misalnya untuk memberikan santunan kepada kaum duafa dan sebagainya. Kalau yang seperti itu, itulah yang kita harapkan sebenarnya. Bukan yang efeknya itu hanya untuk pribadi kita sendiri. Kenapa harus kita pahami bahwa salah satu ibadah yang diwajibkan dalam bulan puasa atau Ramadan itu adalah ibadah puasa. Ya, oleh karena itu kita sebelum memasuki bulan Ramadan, ya, maka kita harus memahami bagaimana melakukan puasa itu dengan benar, dengan baik, supaya kita tidak sia-sia, ya, memasuki bulan Ramadan, tidak sia-sia berpuasa, tidak sia-sia melakukan sholat tarawih maupun witir dan sebagainya. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Kam min sha'imin laysa lahu min sha'imihi illa al-ju' wal 'atash." Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Dalam hadis yang lain disebutkan, ya, "Kam min qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar wa ta'ab." Banyak orang yang melakukan qiyamul lail, apakah itu tarawih, salat tahajud, salat witir, tidak dapat apa-apa. Ya, tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala kecuali hanya begadang dan capek. Nah, tentunya kita ini tidak ingin, ya, bercapek-capek seperti itu melakukan ibadah sholat malam, tetapi kemudian tidak ada pahala. Kenapa? Karena tidak memahami bagaimana melakukan ibadah-ibadah itu dengan baik. Oleh karena itulah pada bulan Sya'ban ini kita mengisi kembali, ya, pemahaman kita mengingatkan kembali, mereview kembali, ya, tentang bagaimana kita melakukan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan, baik itu puasa, baik itu sholat malam, baik itu ibadah-ibadah yang lain, ya, termasuk ibadah-ibadah sosial, agar itu bisa, ya, betul-betul efektif, ya, ke depan itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini sebagai pendahuluan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.